Saya Risma Damayanti dari Saya Renita Nur Afifa. Nama saya Sri Sulastri. Saya Wika Prilia Setiawan. Nama saya Dias Azhara. saya akan menjelaskan tentang SCM itu apa. SCM itu adalah sistem suatu rangkaian dari pengelolaan pemasok pelanggan. Sistem ini dibuat untuk pemenuhan kebutuhan konsumen sesuai bisnis. Manajemen rantai pemasok adalah sebuah sistem terkoordinasi yang atas organisasinya, sumber daya manusia, aktivitas informasi, dan sumber daya lainnya terlibat secara bersama-sama. Jadi dalam bentuk secara bersama-sama atau dalam bentuk organisasi ya teman-teman. Dalam suatu produk atau jasa, baik bentuk fisik maupun kepada pelanggan. Ini menjelaskan tentang fungsi dan manfaat SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management telah menjadi konsep paling vital dan paling penting untuk suatu konsep sebuah organisasi. Terdapat beberapa fungsi krusial dan dalam Supply Chain Management yang perlu diperhatikan adalah fungsi pertama dari SCM adalah mengubah bahan mentah menjadi produk akhir yang akan diberikan kepada konsumen. Fungsi berikutnya dari SCM adalah sebagai perantara pasar yang memastikan pasokan melalui rangkaian pasokan. Manfaat Supply Chain Management adalah kepuasan pelanggan. Prinsipnya adalah untuk menjadikan konsumen tetap loyal kepada suatu organisasi melalui pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan keuntungan. Semakin banyak pelanggan yang loyal akan berdampak positif kepada suatu organisasi. Hal ini berujung pada pertumbuhan keuntungan yang sejalan. Selanjutnya adalah pengurangan biaya. Inti dari SCM adalah memastikan efisiensi dan efektivitas proses produksi serta distribusi. Ini berarti SCM berperan penting untuk mengurangi dan mengendalikan biaya di suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada pertumbuhan perusahaan. Dengan memanfaatkan keuntungan dari proses produksi dan distribusi yang teratur, perusahaan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Ini adalah keuntungan jangka panjang. Dengan demikian, penerapan Supply Chain Management atau SCM memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan bagi perusahaan, meliputi kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan dan profitabilitas, pengurangan biaya operasional, serta pertumbuhan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tentang proses utama SCM atau Supply Chain Management, yaitu 1. Ada proses perencanaan planning. Definisi dari perencanaan yaitu proses perencanaan strategis yang meliputi estimasi permintaan pasar, peramalan, dan penentuan strategi operasional jangka panjang. Tujuan dari planning yaitu menjamin ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien. Yang kedua ada pengadaan atau sourcing. Definisi dari pengadaan yaitu seleksi dan pengelolaan pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan komponen produksi. Tujuan dari pengadaan yaitu memastikan kualitas bahan baku, harga yang kompetitif, dan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan. Ketiga, ada proses produksi atau manufacturing. Definisi dari produksi yaitu proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi melalui proses manufaktur yang efisien dan berkualitas. Tujuan dari produksi adalah memenuhi permintaan pasar dengan kualitas produk yang tinggi dan biaya produksi yang terkendali. Keempat, ada distribusi atau logistik.
Definisi dari distribusi yaitu pengelolaan pergerakan barang dari pabrik ke titik penjualan atau konsumen akhir dengan efisien. Tujuannya yaitu memastikan pengiriman tepat waktu, pengelolaan stok yang efisien, dan biaya distribusi yang minimal. Kelima, ada pengembalian atau reverse logistik. Definisi dari pengembalian yaitu proses mengelola dan mengoptimalkan aliran produk kembali dari konsumen ke titik asal untuk didaur ulang atau diganti. Tujuannya yaitu mengurangi limbah, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meminimalkan biaya pengembalian. Jadi, SCM itu merupakan pendekatan terintegrasi untuk mengelola aliran material, informasi, dan dana dari titik awal hingga konsumen akhir. Setiap proses utama dalam SCM saling terkait dan mempengaruhi kinerja seluruh rantai pasokan. Apa saja tantangan terhadap SCM? Tantangan tersebut terbagi menjadi 6. Yang pertama, ketidakstabilan politik dalam rantai pasok, yaitu ketidakstabilan politik seperti perang, kerusuhan, dan sanksi ekonomi. Ini dapat mengganggu rantai pasok yang menyebabkan penundaan, kekurangan, dan peningkatan biaya. Yang kedua, ada perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu rantai pemasok. Yang ketiga, ada masalah keamanan cyber yang mengintai. Serangan cyber dapat mengganggu sistem SCM dan menyebabkan pencurian data, kehilangan finansial, dan kerusakan reputasi. Yang keempat, ada kompleksitas globalisasi, yaitu rantai pasok global semakin kompleks, dengan banyaknya pihak yang berbeda yang terlibat di berbagai negara. Hal ini dapat membuat SCM lebih sulit untuk dikelola dan dikoordinasikan. Yang kelima, teknologi yang terus berkembang. Teknologi baru terus bermunculan yang dapat mengganggu rantai pasok dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi. Yang terakhir, ada keterlibatan keberlanjutan dengan pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur proses SCM. Pertama, adanya pembelian bahan baku kepada supplier. Lalu, yang kedua, dari supplier akan mengirimkan ke manufaktur. Nah, di manufaktur ini adalah proses yang ketiga. Manufaktur ini adalah tempat untuk mengelola barang yang belum jadi barang jadi. Keempat, dari si manufaktur ini akan mendistribusikan barangnya tersebut kepada distributor. Nah, dari distributor ini proses ke-5 ya. Distributor ini akan menampung sebagian barangnya terlebih dahulu di warehouse atau bisa juga langsung didistribusikan kepada retail atau end usernya mereka, seperti langsung ke customer.